Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di web programming tutorial. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar perintah basis data pada DBMS MySQL MariaDB ya. Langsung saja kita buka untuk paket aplikasi SAM. Ya. Di sini kita mencoba membuat database, belajar sintaksnya dari dasar menggunakan fitur command prompt atau CMD. Ya. Tapi sebelum itu kita aktifkan dulu untuk MySQL-nya sampai statusnya hijau, kemudian portnya sudah muncul 3306 ya. Kalau sudah, kita masuk ke CMD. Di sini kita tekan tombol kombinasi Windows R, kemudian kita ketikkan CMD. Nah, nanti akan muncul seperti ini, muncul konsol dari Windows-nya ya. Nah, ini namanya adalah jendela command prompt atau disingkat dengan CMD di sini ya. Selanjutnya kita pindah dulu ke direktorinya MySQL. Kita akan pindah direktori dengan cara perintahnya adalah cd c kemudian !2 \x a. Nah, kita ketik xa, kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard. Nah, nanti akan melengkapi sendiri ya, jadi autocomplete-nya akan berjalan. Nah, kemudian kita \/ lagi, kita akan menggunakan DBMS MySQL, jadi kita harus masuk ke direktorinya MySQL. Kemudian kita masuk ke bin. Nah, kalau sudah, tekan enter, nanti akan muncul direktori yang aktif, yaitu berada di local disk C, kemudian folder SAM atau direktori SAM, kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, cara masuk ke MySQL-nya supaya bisa mengakses database, ketikkan perintah MySQL spasi -u spasi root. Kalau misalkan ada password, maka tambahkan -p ya. MySQL spasi -u spasi root atau root, kemudian spasi -p, kemudian nama passwordnya apa. Tapi di sini saya hanya mengetikkan perintah MySQL spasi -u spasi root. Nah, kalau sudah, tekan enter. Nah, di sini saya tidak memakai password, jadi ketika saya enter, maka akan langsung masuk ke DBMS-nya MySQL MariaDB ya. Jadi untuk paket MySQL yang terbaru memang sudah diambil alih oleh MariaDB Corporation. Jadi, sudah dibeli oleh Oracle ya. Oke, kita akan menampilkan daftar database. Ketikkan perintah show databases, kemudian diakhiri titik koma, kemudian tekan enter. Nah, di sini akan muncul beberapa database yang sudah terbuat di DBMS MySQL. DBMS merupakan database management system yang digunakan untuk mengelola database ya. Entah itu database aplikasi A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan belajar cara mengoperasikan database dari DBMS MariaDB MySQL. Di sini ada beberapa daftar database ya. Jadi nama databasenya sudah ada. Jadi kita tidak perlu menggunakan nama yang
sudah ada. Kalau misalkan kita menggunakan nama yang sudah ada, nanti hasilnya adalah error. Nah, contoh di sini ya. Nah, contoh di sini saya ingin membuat database namanya apotek ya. Nah, di sini ada database yang namanya apotek, bukan apotek ya, apotek. Nah, perintahnya adalah create. Huruf besar, huruf kecil tidak masalah. Yang penting tulisannya benar ya. Nah, per hurufnya benar. Di sini hanya sebagai penjelas saja supaya mungkin lebih kelihatan ya dalam satu jendela itu untuk nama fungsinya bisa kelihatan. Kemudian perintah selanjutnya atau sintaks selanjutnya adalah create database, kemudian spasi nama database-nya. Contohnya di sini saya bikin nama database-nya adalah sama, apotek, kemudian diakhiri dengan titik koma. Ya, di sini akan muncul error 1007 dengan keterangan tidak bisa menciptakan database dengan nama apotek karena database-nya sudah tersedia. Nah, maka dari itu tidak boleh sama nama database-nya. Dan database juga tidak boleh diberikan spasi. Nah, di sini pemisahnya adalah garis bawah karena nama database-nya ini digunakan untuk pembuatan aplikasi, entah itu aplikasi dengan skala kecil maupun skala besar. Jadi nama database-nya itu nanti akan digunakan untuk pengolahan data dari aplikasinya. Kemudian supaya kita bisa membuat nama database yang sama, bagaimana? Ya tinggal ditambahkan angka misalkan. Nah, contohnya apotek underscore 1 2 3 4 5. Nah, ini salah satu contoh. Yang penting tidak boleh sama persis. Nah, jadi kalau misalkan database-nya sudah ada, kita mau bikin database dengan nama yang sama, maka tidak akan bisa. Oke. Kita coba bikin database dengan nama lain ya, yang tidak ada di daftar database ya. Kita bikin nama database yaitu akademik ya, sekolah misalkan. Akademik sekolah. Nah, akademik juga termasuk sekolah ya, sebagai mungkin tambahan saja ya. Ini sudah sesuai, selalu diakhiri titik koma ya untuk setiap statement. Kemudian kita tekan enter, ya hasilnya adalah query OK. Query OK, maka perintah query-nya atau perintah SQL-nya sudah benar. Jadi harusnya sudah tersimpan di MySQL. Nama database-nya sudah tersimpan di MySQL. Jadi nanti akan saya gunakan nama database akademik sekolah untuk mengisi data-data ya, data berupa tabel ya. Jadi database akademik sekolah itu ibaratnya adalah rak atau lemari ya. Jadi isinya ada beberapa data ya. Kita coba lihat untuk menampilkan daftar database-nya tadi adalah show databases. Nah, diakhiri titik koma. Nah, di sini sudah muncul nama database akademik sekolah. Nah, kemudian apakah kita sudah menggunakan atau sudah masuk ke rak-nya akademik sekolah atau database-nya akademik sekolah? Belum. Ya, jawabannya adalah belum. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menggunakan database akademik sekolah? Kita harus mengetikkan sintaks use spasi akademik underscore sekolah di koma. Oke. Nah, ini sudah terbuat untuk sudah kita gunakan ya untuk database akademik sekolah. Di sini kita sudah memilihnya. Di sini sudah ada keterangan database chain, berarti siap untuk digunakan. Kemudian isinya apa? Di dalam database akademik sekolah itu sebenarnya isinya apa sih?
isinya adalah data berupa tabel. Nah, jadi tabel-tabel itu nantinya ada data lagi di dalamnya. Nah, cara melihat datanya bagaimana? Kita lihat apakah sudah ada tabel atau belum ya. Ini di sini kita akan mencoba untuk menampilkan daftar tabel yang ada di database akademik sekolah. Caranya adalah show tables. Ya, di sini statusnya adalah empty atau kosong, ya. Karena memang kita kan belum membuat tabelnya ya, jadi statusnya masih kosong. Jadi raknya belum kita isi apapun atau masih kosong. Nah, kita isi. Untuk yang pertama ini adalah kita akan membuat tabel di database akademik sekolah dengan menggunakan perintah query. Nah, kenapa kok nggak pakai PMA saja atau phpMyAdmin, padahal itu lebih mudah. Kita tinggal ngeklik, udah selesai. Ya, memang itu lebih mudah, tapi kalau kita tidak tahu dasarnya, kita tidak mempelajari dasarnya, itu nanti ketika kita bikin aplikasi dengan hubungan ke database yang jenisnya adalah SQL, kita nanti akan kesulitan ya, terutama yang natif ya, terutama yang fundamental atau natif. Nah, kita harus butuh yang namanya dasar. Oke, selanjutnya kita bikin tabel. Nah, di sini kita bikin tabel. Perintahnya adalah create table. Ya. Kemudian nama tabelnya adalah misalkan siswa. Create table siswa. Kemudian dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini adalah kolomnya. Kita mau kasih nama kolom apa, tipenya apa, maksimal karakternya berapa, atribut yang lain seperti apa, kita nanti akan tambahkan di sini. Kita mulai dengan memberikan nama kolomnya dulu. Misalkan di sini kolom yang pertama adalah niche dengan tipe datanya adalah int. Misalkan int di sini adalah integer ya, atau bilangan bulat ya, atau angka ya, tipenya adalah angka. Sebenarnya untuk tipe data di sini ada banyak. Di MySQL ada angka ada beberapa jenis, ada int, small int, medium int, big int, ada double, ada float ya, untuk pecahan gitu. Kemudian untuk karakter, huruf dan simbol itu ada char, varchar, dan teks. Kemudian ada enum ya, tulisannya enum ya. Mungkin kalau yang lebih gampang ya kita bacanya enum ya, bagi yang mungkin masih kurang familiar. Kalau saya sendiri juga membacanya juga agak kesulitan juga ya. Kemudian ada lagi, kita bisa melihat di fitur PMA atau phpMyAdmin, kita bisa melihat ada beberapa tipe data pada database manajemen sistem di MySQL. Kemudian di sini kita langsung saja int, kemudian dalam kurung itu ada panjang karakternya. Nah, di sini bisa kita kasih 5. Nah, 5 di sini berarti maksimal karakternya adalah 5 digit. Nah, kemudian kita kasih atribut not null yang artinya tidak boleh kosong alias wajib diisi ya untuk kolom niche-nya. Oke, kemudian kita kasih koma. Kita kasih koma berarti kolom pertama sudah selesai. Jadi kita selanjutnya bikin kolom kedua, yaitu nama siswa. Tipenya adalah varchar
panjang karakternya misalkan 30 karakter. Kemudian kita kasih atribut not null. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi kolom alamat. Kemudian panjangnya 200, tipenya adalah varchar. Ya, jadi untuk varchar di sini kalau nggak salah maksimal adalah 255 karakter. Nah, ini saya ambil 200 karakter. Nah, kemudian misalkan 3 kolom dulu ya. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan kolom lagi, nah kita nanti bisa menambahkan. Nah, misalkan kita nanti menambahkan nomor HP, kita bisa menambahkan setelah tabelnya dibuat, itu kita bisa mengedit ya. Nah, oke, kalau sudah kita kasih kurung tutup. Jadi ini ada kurung buka, diakhiri dengan kurung tutup. Kita kasih akhiran titik koma. Kita coba. Ya, query OK, zero rows affected. Nah, jadi statusnya SQL-nya atau query-nya atau perintah query-nya sudah berhasil dieksekusi, yang artinya harusnya tabelnya sudah tercipta atau terbuat di database akademik sekolah. Kita lihat show tables. Nah, ini ya. Di sini sudah ada satu tabel dengan nama siswa di database akademik sekolah. Oke, ya, ini sudah berhasil. Kemudian kita ubah struktur tabelnya. Jadi tadinya kita hanya membuat 3 kolom untuk tabel siswa. Sekarang kita tambahkan 1 kolom lagi. Nah, misalkan kolom HP ya. Jadi langsung saja kita ketikkan perintah alter table siswa add. Add di sini adalah fitur untuk menambahkan kolom baru lagi. Jadi kita kasih nama kolom barunya adalah nomor HP. Tipenya char. Maksimal karakternya adalah 12. Oke, kalau sudah seperti ini kita enter. Ya, perintahnya sudah dieksekusi dan statusnya adalah query OK. Jadi tidak error ya. Kita lihat untuk struktur tabelnya apakah sudah ada tambahan kolom baru lagi atau masih sama, yaitu 3 kolom. Cara melihat struktur kolom pada tabel siswa, perintahnya adalah DISC kemudian siswa. DISC spasi, nama tabelnya adalah siswa, kemudian titik koma. Ya, di sini kita sudah berhasil menambahkan 1 kolom lagi ya, namanya nomor HP. Nah, tapi di sini kita belum memasukkan data. Apakah sudah ada data yang tersimpan di tabel siswa? Kita coba lihat data di tabel siswa. Caranya adalah ketika perintah select bintang from siswa. Ya, statusnya adalah kosong karena memang kita belum mengisi data ke dalam tabel siswa. Nah, perintah select bintang from siswa di sini tujuannya untuk menampilkan semua data pada tabel siswa. Kemudian kita coba isi datanya. Insert into siswa. Kemudian kolomnya ada list, nama siswa, alamat, nomor HP, values 1, 2, 3, 4, 5. Nama siswanya adalah hari ini ya, misalkan.
kemudian alamatnya adalah Semarang, kemudian nomor HP-nya 0885678556 ya. Nah, akhiri dengan ketik betul. Ya, di sini kontak eratnya untuk nomor HP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9. Misalkan kita tambahkan lagi, misalkan maksimalnya tadi adalah 12, kita tambahkan sampai 13 karakter. Apakah semuanya bisa masuk? Kita lihat. Tadi ini hanya ada 9, kemudian kita tambahkan 4 digit ya. 7 7 8 9. Oke. Diakhiri petik penutup dan titik koma. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, apakah 9-nya ini tersimpan? Kita lihat. Tekan enter. Mari oke. Statusnya sudah berhasil dieksekusi untuk perintah query-nya. Nah, kemudian kita lihat datanya. Cara menampilkan ya seperti ini tadi. Select bintang from siswa. Nah, di sini sudah ada data di tabel siswa dengan NIS 12345, nama siswa Arini, alamat Semarang, kemudian nomor HP-nya ini ya, tapi 9-nya nggak ikut. Jadi maksimal hanya 12 karakter. Oke. Selanjutnya kita hapus datanya. Misalkan data hari ini mau kita hapusnya. Tapi di sini yang kita ambil NIS-nya ya. Jadi untuk hapus data itu yang diambil adalah NIS, karena NIS di sini adalah kolom unik. Datanya tidak akan sama, masing-masing siswa itu datanya tidak akan sama. Jadi kita ambil NIS-nya. Caranya adalah delete from siswa where. Nah, di sini kita tambahkan klausa where atau batasan where NIS sama dengan 1 2 3 4 5. Nah, kita lihat query oke. Dan kita tampilkan lagi. Ya, kosong ya. Nah, ini sudah berhasil. Oh ya, kemudian yang terakhir adalah edit. Nah, misalkan kita masukkan lagi aja. Nah, kita masukkan lagi saja. Kemudian misalkan namanya mau kita ubah, namanya Arini, kemudian diubah menjadi Andi misalkan. Perintahnya adalah update siswa, kemudian set. Nah, nama kolomnya di sini adalah nama siswa Andi. NIS 2345. Oke, kita coba lihat. Nah, sudah selesai. Kita lihat datanya. Nah, namanya adalah Andi. Oke, itu saja untuk materi hari ini untuk dasar perintah SQL ya. Nanti perintah SQL ada yang perintah SQL lanjut lagi. Nah, demikian. Terima kasih dan sampai jumpa.